Ada macam-macam, salah satunya nikel. Dan satu lembaga yang pertama kali langsung menentang itu adalah yang bernama IMF. Kalau Bapak pernah tahu, IMF itu adalah International Monetary Fund. Mereka itu adanya di luar negeri. Ya, IMF itu di Amerika. Mereka yang pertama kali menentang. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah kita top banget. Saya ajungkan jempol. Mereka tidak memperdulikan penentangan atau penolakan dari IMF. Bahkan Indonesia itu sudah digugat selama 2 kali oleh WTO namanya, World Trade Organization, untuk tidak melaksanakan atau mereka merequest untuk hilirisasi ini dibatalkan. Karena dengan beberapa pertimbangan, kalau nikel nanti tidak boleh diekspor dan lain-lain, itu akan mengurangi pendapatan dari negara dan lain-lain. Padahal ada hidden agenda oleh mereka-mereka yang sedang duduk di WTO, sedang duduk yang ada di IMF untuk mengendalikan perekonomian Indonesia. Nah, saat ini saya tidak mau negara saya yang tercinta ini dikendalikan oleh pihak asing. Satu contoh, Pak. Kenapa saat ini menurut BPS angka pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,9 juta? Kenapa? Karena faktanya hari ini pemerintah masih mempekerjakan tenaga kerja asing dari China. Betul ya? Dari orang Tiongkok langsung. Sebenarnya nggak ada masalah. Makanya ini kritis saya kepada pemerintah apabila saya berhadapan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan misalnya, atau Menteri Investasi, Menteri Perekonomian dan lain-lain, Menteri Ketenagakerjaan. Yang saya pertama kali sampaikan adalah gak masalah sebenarnya pemerintah kita mempekerjakan tenaga kerja asing dari China. Tapi satu hal, kalau kita pengen mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, saya minta satu, ini saran dari saya, saran dari teman-teman entrepreneur muda juga sebenarnya. Regulasinya harus dirubah. Apa yang dirubah? Tenaga kerja asing wajib bisa berbahasa Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa harus wajib berbahasa Indonesia? Yang tidak bisa berbahasa Indonesia jangan dikirim ke kita. Mereka selalu belajar dulu bahasa kita di negaranya. Sampai dia bisa bahasa Indonesia, baru mereka boleh terbangkan dan pekerjakan di Indonesia. Karena kenapa? Karena telah terjadi proses transfer ilmu di situ. Kita paham sekali kenapa pemerintah ini menggunakan tenaga kerja asing dibandingkan Indonesia. Karena kita tuh skill setnya beda seperti mereka. Mereka sudah punya skill set yang baik sekali untuk dipekerjakan di industri program hilirisasi. Makanya yang kita perlukan adalah transfer ilmu. Bagaimana caranya transfer ilmu? Kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, setiap kali mereka ngomong harus ada penterjemah. Nah, ini kan satu dilema. Makanya Bapak Ibu semua, dari fakta dan data ini, saya punya big plan yang hari ini saya mau sampaikan ke Bapak Ibu. Bukan satu-satunya tujuan saya membesarkan ini komunitas, hanya terbatas sebagai komunitas trading saja. Bapak Ibu hanya stuck mendapatkan profit harian saja. Tidak. Akan banyak kesempatan bisnis-bisnis ke depannya, kesempatan peluang usaha ke depannya, dan otomatis pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu, income Bapak Ibu juga akan berkembang. Disitulah, kalau ada yang bertanya, Pak Rangga, kira-kira target bikin komunitas ini berapa lama? Saya katakan selama-lamanya. Kalau bisa saya sampai mati, saya akan tetap buat Traders Gap ini. Karena saya nggak mau Bapak Ibu, ketika